Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menggelar konferensi pers di Jakarta untuk menyampaikan hasil partisipasi Indonesia dalam Forum Global 24th Annual Consultative Meeting on Large Marine Ecosystem and Coastal Partners Conference di Athena, Yunani. Dengan mengangkat tema Kiprah Indonesia di Forum Global LME and Coastal Partners ke-24, konferensi ini menjadi momen penting untuk menunjukkan peran aktif Indonesia dalam diplomasi kelautan serta pencapaian nyata dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Salah satu fokus utama dalam konferensi pers ini adalah hasil kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan WWF GEF Agency melalui program GEF 6 Coastal Fisheries Initiative Indonesia. Pada 3 tahun yang lalu, Global Environment Facility melalui mitra internasional yaitu WWF US memberikan dukungan teknis kepada KKP berupa proyek yang sifatnya grant yang kemudian itu diperuntukkan untuk mendukung perikanan skala kecil di beberapa lokasi. Program ini diangkat sebagai contoh praktik terbaik pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di forum internasional. Muhammad Abdi Suhufan, tenaga ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang perlindungan nelayan dan awak kapal perikanan, menekankan bahwa program GEF 6 telah berkontribusi dalam penguatan kebijakan penangkapan ikan terukur, yakni pendekatan berbasis data dan kuota dalam pengelolaan perikanan nasional. Inisiatif atau dukungan teknis ini sejalan dengan kebijakan KKP yang ketiga, yaitu implementasi penangkapan ikan terukur. Dalam kesempatan yang sama, Dodit Rahmadi Slamet, Ketua Tim Kerja Pemantauan di atas kapal perikanan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyampaikan capaian teknis dari program ini. Kami sudah melakukan proses peningkatan kapasitas building kepada kurang lebih 5.238 nelayan kecil, di mana 3.000 nelayan kurang lebih pria yang kami capacity building, tingkatkan kemampuannya, dan ada sisanya 2.000-an nelayan wanita atau perempuan nelayan yang kita coba upgrade terkait dengan kemampuannya. Tak hanya itu, Indonesia juga mempromosikan pendekatan konservasi berbasis masyarakat adat seperti Sasi di Maluku dan Papua. Proyek ini mendorong pemerintah provinsi untuk menginisiasi kawasan konservasi baru berbasis masyarakat hukum adat yang kalau di Papua dan Maluku itu ada istilah Sasi. Ini kemudian bisa diakui dalam kebijakan nasional dan juga ternyata itu sejalan dengan inisiatif global untuk memperluas kawasan konservasi. Kawasan konservasi perairan yang berbasis komunitas ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan ekosistem laut secara holistik. Dalam forum di Yunani, Indonesia juga membuka peluang untuk menjalin kemitraan pendanaan untuk memperkuat kebijakan Blue Economy. KKP menampilkan proyek GEF 6 sebagai contoh program yang siap direplikasi baik secara nasional maupun internasional. Harapannya kami melalui GEF ini akan mendukung program Blue Economy dan program prioritasnya KKP, di mana kami berharap menciptakan model pengelolaan perikanan yang berkelanjutan yang nantinya kami akan coba replikasi sehingga Sasi manajemen, Sasi label adalah dua best practice yang telah diakui oleh mitra lokal, nasional maupun internasional, sehingga jadi contoh pembelajaran terbaik yang dapat diterapkan di negara kita juga maupun pada daerah lain. Kami dari KKP tetap berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat hukum adat, kepada nelayan kecil, agar mereka bisa punya martabat, bisa punya keberanian dan punya semangat untuk mengelola sumber daya laut yang ada di sekitar mereka. Dan ini saya kira sejalan dengan kebijakan Pak Menteri untuk mengimplementasikan penangkapan ikan secara terukur. Program CFI ini, GEF 6 ini kita harapkan memberikan dampak yang sangat positif terkait dengan penangkapan ikan terukur, kemudian penambahan luasan konservasi, karena memang salah satunya adalah kita sudah berhasil menambah capaian terkait dengan SDG 14 30 by 30. Konferensi pers ini memperlihatkan bahwa diplomasi kelautan Indonesia tidak hanya berlangsung di tingkat global, tetapi berpijak pada praktik nyata di lapangan, melibatkan kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan. Dari kebijakan PIT, kawasan konservasi, hingga pemberdayaan perempuan,
Indonesia terus bergerak menuju tata kelola laut yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing.